Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu untuk yang pertama kita absen dulu ya. Ibu panggil namanya, sebutkan hadir. Yang pertama, Nur Aisyah Surin. Nur Aisyah Surin. Hadir, Bu. Ya. Ini Juniani. Hadir, Bu. Roma Ilan Siregar. Hadir, Bu. Tiara Atohirah Nasution. Hadir, Bu. Baik ya, hadir semua. Nah, jadi silahkan dibuka bukunya masing-masing. Hari ini kita belajar kompetensi dasar 3.5 dengan judul menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Kemudian Quran Surah Al-Qasas ayat 77 dan Quran Surah Ali Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Baik ya, jadi anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar anak-anak semua dapat menjelaskan secara rinci terkait isi kandungan Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19, kemudian Quran Surah Al-Qasas ayat 77, dan Quran Surah Ali Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat, serta dapat menghafal dalil dan menyebutkan ketiga surah tersebut. Baik ya. Nah, langsung saja. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan terjemah Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, jadi dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 15, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Nah, dengan keimanannya, mereka menyucikan diri. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat. Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, kemudian dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 7, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Maka tampaklah kehidupan orang-orang yang teruji selalu ruku dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah. Jiwa, raga, dan hartanya ia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'la ayat 16 sampai 17, Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah. Nah, kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Kemudian dalam Quran Surah Al-A'la ayat 18 sampai 19, Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baik ya, jadi di sini Ibu ingin bertanya. Ya, siapkan jawabannya. Nah, jadi tadi Ibu menjelaskan bahwasanya dalam Quran Surah Al-A'la 14 sampai 15 menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bagaimana? Coba dijawab Nur Aisyah Surin. Bu, bisa diulang, macet, Bu. Baik.
Dalam Quran Surah Al-A'la, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya, mereka menyucikan diri. Jadi pertanyaan Ibu, dalam Quran Surah Al-A'la, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang coba dijawab. Rini Juni Arni. Kurang dengar, Bu. Ibu ulangi lagi ya. Iya, Bu. Dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 15, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri. Jadi Ibu ingin bertanya sama anak-anak semua. Nah, dalam Quran Surah Al-A'la Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang yang Beriman, Bu. iya, orang yang beriman. Nah, ciri-ciri orang yang beriman lebih mementingkan kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Kehidupan akhirat, Bu. Iya, bagus ya. Yang lain tolong disimak ya penjelasan Ibu. Iya, Kita masuk materi kedua. Bu. Nah, materi kedua yaitu kandungan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Nah, diterjemahkan bahwa dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya dunia. Jika mendapat rezeki, berdermalah untuk infak dan sedekah, membantu fakir miskin dan duafa, serta amal soleh lainnya. Nah, jika menjadi pegawai, maka bekerjalah dengan jujur, bekerjalah sesuai ketentuan, dan terima gaji sesuai ketentuan. Jangan diambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal. Namun demikian orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memenuhi ambisi duniawinya. Ia lupa ada balasan atas kejahatannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Ibu ingin tanya dulu ya. Tadi Nur Aisyah Surin, ada ini orangnya? Ya, Bu. Nah, jadi dalam Quran Surah Al-Qasas telah Ibu jelaskan tadi ya bahwasanya manusia harusnya menggunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan akhirat, menghindari tipu daya dunia. Jika mendapat rezeki, kita harus berderma untuk infak dan sedekah, membantu fakir miskin dan duafa, serta amal soleh lainnya. Jika menjadi pegawai, maka kita harus bekerja dengan jujur. Kemudian kita tidak boleh korupsi atau mengambil hal-hal yang bukan hak kita. Jadi pertanyaan Ibu sama Nur Aisyah Surin, dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, nah, Allah menjelaskan bahwasanya manusia harus menggunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan akhirat, Bu. Coba dibaca lagi Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Kebahagiaan akhirat, Bu. Ya, kebahagiaan akhirat ya. Coba contohnya apa Nur Aisyah Surin? Atau Hira Nasution? Apa tadi Ibu jelaskan contohnya? Tidak mengambil hak milik orang lain ya, Bu. Nah, iya, kita tidak boleh berkorupsi. Jadi tidak boleh mengambil hak-hak yang bukan punya kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, menjelaskan keterkaitan Quran Surah Al-A'la dengan Quran Surah Al-Qasas dan Ali Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jadi keterkaitannya adalah orang-orang yang beriman akan mendapat balasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah dengan mendirikan sholat.
Orang-orang yang tidak beriman lebih mementingkan kehidupan dunia dengan berperilaku materialistis, hedonis, konsumtif. Allah mengingatkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama. Anugerah yang telah Allah berikan harus digunakan untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi kita dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan dengan rezeki Allah, tetapi tidak boleh boros dengan berlaku hedonis dan konsumtif. Dari sebagian rezeki, kita harus berbuat baik kepada orang lain sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, harta yang Allah anugerahkan jangan digunakan untuk berbuat kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, baik anak-anak, mungkin sekian saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Ayo, sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.